Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nasruddin Rahmat. Dan kali ini saya akan menyampaikan beberapa etika penulisan dalam hal penelitian ya. Ini saya sampaikan dalam hal penelitian, meskipun bisa juga diterapkan di penulisan yang lain ya, seperti buku dan lain sebagainya ya, karena nanti juga kita akan membahas tentang masalah plagiarisme ya. Baik sahabat literasi sekalian, sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis, dan insya Allah Anda akan memperoleh video-video yang ke depan insya Allah bermanfaat buat Anda, terutama di dalam dunia literasi. Baik sahabat sekalian ya, ada beberapa etika penulisan yang perlu kita ikuti ya apabila kita ingin menulis tulisan apa saja ya, terutama untuk penulisan yang kaitannya dengan penelitian, karena ini saya ambil dari buku pedoman penulisan disertasi di UI Jakarta ya. Baik sahabat sekalian, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, karena penulis itu harus menjunjung asas kejujuran ya. Jadi menjunjung asas kejujuran dan objektivitas dengan menghindari hal-hal yang harus kita hindari ya. Di antaranya yang pertama adalah penggunaan data fiktif ya. Jadi penggunaan data fiktif ini dalam hal penelitian itu harus kita hindari. Biasanya latar belakang penggunaan data fiktif di lapangan itu ya banyak sekali ya faktornya ya, seperti misalkan penulis merasa malas untuk terjun ke lapangan ya, atau mungkin bisa jadi karena masalah biaya ya, penghematan biaya, kemudian penulis hanya mengira-ngira saja ya, hanya sekilas saja dari bacaan-bacaan, padahal terkadang data itu suatu saat itu bisa berubah ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian, maka data harus betul-betul kita ambil di lapangan ya, meskipun mungkin dengan menggunakan jasa tim misalkan, yang penting tim tersebut betul-betul terjun ke lapangan ya. Kita bekali dengan beberapa perangkat penelitian ya. Jadi harus diambil ya secara tidak secara fiktif ya. Terus kemudian yang kedua adalah penggunaan data untuk memenuhi keinginan subjektivitas peneliti. Nah, ini juga harus kita hindari, karena yang namanya penelitian itu kan kita menemukan fakta-fakta yang betul-betul terjadi di lapangan. Jadi jangan sampai hasil penelitian itu mengikuti apa yang kita asumsikan di awal, atau mungkin mengikuti hipotesis kita yang bisa jadi hipotesis kita itu salah ya. Jadi itu harus betul-betul dihindari ya, subjektivitas di dalam penelitian tersebut, karena ya buat apa ada penelitian kalau misalkan toh hasilnya ujung-ujungnya itu mengikuti apa yang kita minta gitu kan. Nggak masalah ya kalau memang hasil penelitiannya sesuai dengan hipotesis kita, yang penting kan betul-betul ada datanya gitu kan. Yang pasti tidak memanipulasi ya, agar hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita. Atau biasanya mohon maaf yang sering terjadi terkadang mengikuti pesanan ya, baik itu mungkin dari seseorang ya, baik secara personal ya, atau mungkin lembaga atau organisasi tertentu yang menginginkan hasil penelitiannya itu seperti apa, dan itu sangat sering terjadi ya, dan harus kita hindari. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita hindari adalah tindakan plagiarisme. Nah, ini yang sering terjadi ya.
kita misalkan sudah menggunakan data secara tepat, terus kemudian juga secara pengolahan data juga sudah sesuai ya dengan aturan. Tapi dalam hal-hal tertentu, dalam poin-poin tertentu ternyata kita masih melakukan tindakan plagiarisme ya. Contohnya misalkan ada beberapa tindakan plagiarisme. Yang pertama adalah mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri. Nah, ini harus kita hindari lah, ini fatal ya. Jadi ada karya orang lain kemudian itu diklaim sebagai karya kita. Dan ini sering terjadi ya, bahkan dalam bentuk disertasi pun ada yang seperti itu gitu kan. Jadi hanya dimodif sedikit saja ya, dimodif sedikit terus kemudian diklaim sebagai karya sendiri. Bahkan yang mohon maaf ya, yang sering terjadi jurnal-jurnal ilmiah ya, jurnal yang tadinya berbahasa Indonesia, karya orang lain ya, karya mahasiswa lah itu yang mohon maaf sekali ya, misalkan karya mahasiswa kemudian dialih bahasa misalkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab, kemudian itu diklaim sebagai karya kita. Nah, itu termasuk plagiarisme tingkat tinggi itu ya. Jadi sebenarnya fatal juga gitu ya. Jadi ya inilah etika ya. Jadi etika kita kalau kita seperti itu maka ya harus dihindari seperti itulah. Terus kemudian menyalin kata-kata atau ide orang lain tanpa menjelaskan sumbernya. Ya, ini juga termasuk bentuk plagiarisme yang harus kita hindari. Kita mengutip kata baik secara kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung, atau ya intinya kita mengambil ya sebagian kalimat orang lain, bahkan idenya ya, ide kita tuliskan ulang dengan ide orang lain kita tuliskan dengan bahasa kita sendiri. Itu juga termasuk plagiarisme ya, maka harus harus dituliskan sumbernya ya, meskipun itu dengan bahasa kita atau mungkin bahasa kita sudah diparafrase misalkan kan. Tapi kalau memang itu bukan ide kita, akan tetapi ide yang diambil dari orang lain ya, itu harus dicantumkan sumbernya ya. Kemudian mengubah kata-kata dari salinan kalimat yang dikutip tanpa menjelaskan sumber rujukannya. Ini ya, jadi kalau yang kedua ini lebih kepada ide orang lain ya. Nah, kalau yang ini yang C ini sudah mengubah ya, bahkan sudah diubah ya tadi ya, seperti yang tadi saya jelaskan parafrase, mengubah kata-kata dari salinan kalimat yang dikutip tanpa menjelaskan sumber rujukannya. Nah, ini intinya kalau kita mau mengambil ide orang lain, mengambil kalimat orang lain, mengambil kutipan orang lain, ya harus dituliskan sumbernya. Jadi ini untuk menghindari plagiarisme ya. Meskipun itu kalimatnya sudah sedemikian dimodifikasi sesuai dengan gaya bahasa kita gitu ya, tetap harus mencantumkan sumbernya. Terus kemudian ini yang terpenting, yaitu melakukan self plagiarism atas karyanya sendiri. Nah, ini sebenarnya self plagiarism itu bentuknya banyak ya. Yang paling fatal misalkan kita membuat karya buku misalkan ya. Kalau buku kan susah untuk deteksi ya. Kecuali kalau buku digital barangkali, tapi itu pun sebenarnya agak ini ya, kurang begitu diperhatikan ya. Maksudnya meskipun banyak terjadi self plagiarism di dunia perbukuan ya itu, tapi ya selama itu yang ditiru bukan milik orang lain tapi milik sendiri, ya sebenarnya sih aman ya. Cuma secara etika itu ada pengulangan isi gitu ya. Jadi misalkan kita pernah menerbitkan buku di tahun 2016, kemudian di tahun 2017 karena kita belum ada karya, kemudian buku yang sebelumnya sudah pernah kita terbitkan
itu diterbitkan ulang dengan isi yang sama, ya isinya sama, meskipun mungkin diubah ya, diparafrase lagi ya, isinya sama, judulnya kemudian dirubah. Nah, ini termasuk self plagiarism. Jadi buku tahun 2016 diterbitkan lagi dalam bentuk buku ya, di tahun 2017 yang mana sebenarnya isinya itu sama, terus kemudian judulnya dirubah. Itu sebenarnya termasuk self plagiarism ya. Ini terlepas daripada penilaian ya, penilaian PAK ya. Jadi itu urusan lain ya. Tapi ini kita bicara etika di sini ya. Tapi kalau misalkan disertasi misalkan ya, disertasi yang pernah kita tulis di tahun 2015 misalkan, kita buat artikel ya, artikel ilmiah kan, dimasukkan ke jurnal di tahun 2017. Ya ini bukan termasuk self plagiarism ya, karena ini sudah beda jurusan ya, dari disertasi ke jurnal ilmiah. Bahkan sekarang banyak ini ya, banyak apa namanya perguruan tinggi yang menerapkan persyaratan kelulusan disertasinya atau tesisnya itu harus dijadikan artikel ilmiah gitu. Termasuk apabila disertasi atau tesis kemudian dibukukan. Nah ini beda lagi, ini bukan termasuk self plagiarism ya, karena ya bagus, malah lebih bagus ya. Jadi kalau bisa malah disertasi itu pernah dibuat untuk jurnal ilmiah ya, dan juga pernah dibuat sebagai buku. Nah ini akan lebih luas lagi nanti pembacanya ya, jadi seperti itu. Nah, beda lagi kalau kasusnya misalkan kita pernah membuat tesis dengan judul tersebut ya, dengan judul suatu judul lah, terus kemudian di S3-nya kita mengambil disertasi yang mirip-mirip ya, judulnya dirubah dikit atau mungkin objeknya dirubah dikit, tapi ternyata di kajian pustakanya, di metodologinya plek hampir sama. Nah ini kan rentan, ini malah ya yang self plagiarism-nya di situ. Tapi kalau penelitian kita ya, hasil penelitian kita baik itu skripsi, tesis, disertasi mau dijadikan buku, yaitu bukan self plagiarism ya. Selama itu karya dia sendiri misalkan, yang dia mau bukukan itu ya disertasinya sendiri, bukan milik orang lain ya. Nanti itu jatuhnya ke klaim ya, klaim karya orang lain sebagai karya sendiri. Nah itu ya, jadi ini beberapa tindakan plagiarism yang harus kita hindari ya. Jadi yang pertama adalah mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri. Terus kemudian menyalin kata-kata atau ide orang lain tanpa menjelaskan sumbernya. Terus kemudian mengubah kata-kata dari salinan kalimat yang dikutip tanpa menjelaskan sumber rujukannya. Kemudian melakukan self plagiarism atas karyanya sendiri. Terus kemudian yang keempat ya, jadi tadi kan penggunaan data fiktif, penggunaan data untuk memenuhi keinginan subjektif peneliti. Yang ketiga tindakan plagiarism. Terus yang keempat pemberian informasi tidak benar tentang sumber kutipan. Nah ini, jadi misalkan gini ya, yang kadang terjadi gini, kita lupa misalkan ini karyanya siapa ya, pemikiran seperti ini, ide ini itu idenya siapa ya, atau mungkin ini teorinya siapa gitu kan, ini teorinya siapa ya, ini kayaknya saya pernah baca gitu kan. Terus kemudian dia mengira-ngira saja, ini kayaknya di buku ini, terus kemudian dicari di halamannya ngarang gitu kan. Nah ini termasuk masuk dalam kategori tidak punya etika ya di dalam penulisan. Jadi ini harus dihindari ya, pemberian informasi tidak benar tentang sumber kutipan. Terus kemudian, nah kalau masalah sumber kutipan sebenarnya kita nggak ada alasan ya untuk memberikan informasi tidak benar tentang masalah sumber kutipan, karena kan sekarang sudah ada Mendeley ya. Jadi itu di situ bisa kita ambil ya referensi yang mungkin sebelumnya kita belum pernah baca ya, kita menulis dengan pemikiran kita sendiri, kemudian itu dimasukkan ke dalam Mendeley ya, dan ternyata itu muncul referensinya sama dengan pemikiran kita. Nah, itu harus dicantumkan ya, karena ada orang yang lebih dulu menuliskan tentang pemikiran apa yang kita pikirkan tersebut. Dan itu kita harus baca. Kalau kita menemukan referensinya itu, ya kita harus baca karyanya itu, jangan cuma hanya di kutipan itu saja gitu. Terus kemudian
Yang kelima adalah pengutipan terlalu banyak kata atau ide dari satu sumber meskipun itu dicantumkan sumbernya. Nah ini ya, jadi meskipun dicantumkan sumbernya, kalau di situ kita hanya mengulang saja membahas ide orang lain, ya, tanpa disertai analisis daripada pemikiran kita, ya, dan mungkin ada analisis tapi sedikit saja ya, yang original daripada tulisan kita itu sedikit. Nah, ini terlalu banyak kita mengupas atau mengambil kutipan-kutipan daripada orang lain, ya. Itu banyak di situ ya, lebih banyak daripada tulisan kita yang original. Ini juga tidak masuk ke dalam etika penulisan, ya. Jadi itu ya, jadi ada 5 hal yang harus kita ketahui tentang masalah etika penulisan, yaitu menjunjung tinggi ya asas kejujuran dan objektivitas. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah penggunaan data fiktif, terus kemudian yang kedua penggunaan data untuk memenuhi keinginan subjektif peneliti, terus kemudian yang ketiga adalah tindakan plagiarisme, yang mana ada 4 poin ya. Ini tindakan plagiarisme itu, yang pertama mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri, terus kemudian menyalin kata-kata atau ide orang lain tanpa menjelaskan sumbernya, mengubah kata-kata dari salinan kalimat yang dikutip tanpa menjelaskan sumber rujukannya, terus kemudian melakukan self plagiarism atas karyanya sendiri. Kemudian yang keempat yang kita hindari, pemberian informasi tidak benar tentang sumber kutipan, ya. Dan yang terakhir, pengutipan terlalu banyak kata atau ide dari satu sumber meskipun dicantumkan sumbernya. Itu saja ya sahabat-sahabat sekalian. Ini bagi yang kemarin menanyakan tentang masalah plagiarisme. Nanti kalau kurang jelas silakan ditanyakan lagi di kolom komentar. Dan barangkali ada yang mau bertanya di di tema lain tentang masih seputar tentang masalah literasi, silakan juga ditanyakan di kolom komentar. Buat Anda yang belum subscribe, silakan di subscribe ya. Itu saja ya. Dan buat sahabat literasi sekalian, bagi yang mau menerbitkan buku, saya rekomendasikan di penerbit NEM ya. Untuk flyernya bisa Anda simak di berikut ini. Baik, itu ya sahabat ya, itu saja saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.